hari ini Eyang nampak ceria atau cerah. Emang bener nih dugaannya? Enggak juga sih, biasa-biasa aja kali Bang. Oh gitu ya. Tapi makin cakep sih ya. Namanya perempuan Iya. Bang. Ya cakep lah. Iya. Kalau laki-laki perempuan ganteng gimana? Iya. Repot juga Yang ya. Nah ya. Tapi hari ini kita mau bahas masalah misteri nih Yang. Aduh. Jangan jauh-jauh kan. Biar nanti kecantikannya nggak kelihatan. Waduh. Gitu loh. Cetar membahana ya. Nggak getar membahana. Oke. Jadi kita cerita misteri nih Yang. Oke Bang. Nah, misteri yang mau kita tampilkan cerita tentang apa yang punya pengalaman Eyang? Wah, kalau pengalaman Eyang mah di misteri ini macem-macem ya. Jadi ada yang menakutkan, ada yang serem, ada yang kalau tahu itu malaikat aku gandolin gitu ya. Oh, ya? Jadi pengalaman Eyang masih muda-muda tuh kan sering naik gunung tuh Bang, ya. Naik Gunung Lawu. Rasanya naik waktu itu udah nggak betah banget, masalahnya udah keringet dingin ya. Terus kita kan hanya cuma bekal super mie yang diremes-remes itu terus makan sama air karena kita takut berat. Ternyata Bang, aku bilang sama suamiku, di sini dulu deh Mas, gua udah nggak kuat banget. Padahal anak buahku, pasien-pasienku tuh udah naik. Nanti tolong di Pancuran 7 itu kalian ambil air ya untuk Eyang, ya. Karena aku butuhnya untuk pengobatan gitu. Terus lo Eyang kok nggak ikut? Aduh, tak suruh megang tanganku tuh dingin semua udah. Terus ya udah Eyang katanya. Yang baik-baik ya, iya. Terus waktu aku bersih-bersihkan super mie, aku ada tas kresek apa-apa, sampah itu berserakan di mana-mana kan Bang. Ada ibu-ibu tuh, dua, udah jalan, terus ngampirin kita. Dia bilang, ibu kenapa nggak naik ke atas katanya. Aduh Bu, udah nggak betah banget, aku udah mataku udah kunang-kunang dan ini udah keringet dingin. Ini aku mau makan dulu Bu. Super mie tak remat-remat. Terus beliau itu aku kasih kan satu-satu sama aqua gitu yang kita bawa. Terus ya makasih Bu, tapi nggak dimakan sama dia, dimasukkan sini. Ada dia kayak bawa keranjang yang orang petani, keranjang besar, masukkan. Terus ayo Bu, aku kanti, dia ngomong bahasa Jawa itu kanti itu digandeng gitu loh. Terus aduh Bu, rasanya udah nggak bisa deh gitu. Aku makan terus dia tetap nungguin. Oh di sana enak loh. Nanti kalau di Pancuran 7 itu ibu mendapatkan kesegaran yang sangat luar biasa, bahkan penyakit apapun bisa hilang. Iya sih Bu, aku bukan pertama aja yang kesini, aku udah sering ya. Karena aku juga hobi naik gunung gitu kan. Dulu waktu aku muda. Tahun berapa ya? Itu udah tahun sekitar 2004 ya. Itu ada kok. Kalau di foto itu kan ada tahunnya ya. Terus habis itu dia bilang oke. Aku kanti Bu. Terus aku bilang sama suamiku, gimana? Kalau kamu nggak tahan jangan dipaksa. Di sini ini nggak ada dokter, ya. Jadi bahaya. Dia bilang, ora apa-apa ya toh, tak kanti, gitu. Nanti pasti seger gitu. Terus nggak tahu ya kok aku padahal udah parah udah ini, kok keinginanku ya deh, gue ikutin ibu ini gitu. Terus sambil ngobrol. Perasaan gua yang gua lewatin itu sama seperti dulu waktu gua naik gunung gitu ya. Terus ngomong-ngomong, nggak tahu sekejap aja udah nyampe ke Pancuran 7 itu. Yang berdua tuh sama Kanti itu. Yang bukan Kanti, ibu itu berdua. Kanti itu pegang. Oh pegang. Ya. Terus berdua. Terus anak-anak yang tadi udah nyampe duluan kaget dong. Orang waktunya tuh selisih 2 jam katanya anak-anak. Terus Eyang, kok Eyang mas siapa? Aku bingung, itu ibu itu maksudku, tapi udah nggak ada.
Udah nggak ada bang. Ya ilah, kalau tahu dia itu malaikat atau siapa atau danyang yang jaga Gunung Lawu, ya gua minta sesuatu dong. Iya. Ya, karena dia kayak petani biasa. Dan itu bukan di malam hari loh bang, di sore hari. Jadi siapa yang ngira dia juga jalan kok sama-sama kakinya kita? Kelihatan. Jadi gua nggak nyangka ada setan, wah dia jin, nggak ada. Dan yang gua liwatin itu sama persis bang. Dengan waktu aku ke Gunung Lawu. Tapi lebih cepat aja sama yang ini ya. Ini nggak terasa bang, pokoknya nyampe aja. Ya, terus kalau di Pancuran 7 Gunung Lawu itu bang, kita kalau mandi kan kita dari yang tua lebih dulu baru ke yang muda. Dan itu aku udah bilang pesan sama anak-anak, kalau kamu mandi di Pancuran meskipun hawanya dingin, kamu bilang ih seger ya, gitu, jangan bilang dingin. Kalau kita bilang dingin bang, pasti kita kedinginan, gitu. Terus aku berhenti sebentar sambil cerita. Aku mandi ya betul, aku mendapatkan segar bugar gitu ya. Terus kemudian kita sudah ngasih ini kan apa namanya, jerigen-jerigen ini bang, ini air keramat dari mana-mana. Oh gitu ya? Iya, ini untuk pengobatan bang. Ya nanti ini untuk pengobatan. Jadi umpama saya ke Gunung Lawu, dapat dari Gunung Lawu. Ke Jolotundo saya ambil Jolotundo ya. Setiap tempat keramat yang aku lalui pasti aku ambil. Dan gunanya air keramat ini kan udah dijabai ya oleh para wali, oleh Allah sendiri ya. Karena air keramat ini sangat luar biasa khasiatnya. Bisa untuk putar giling, bisa untuk awet muda ya. Karena kan ada sendang pengantin, jadi yang nggak dapat jodoh pakai sendang pengantin itu bang, gitu. Terus? Ya setelah aku mandi, ya aku turun dong, turun lagi. Ada yang ngajak, ayo ke Pringgondani. Udah deh, orang gua udah loyo banget yang tadinya ya. Nanti deh last time aja, aku next time aku naik lagi gitu loh. Udah turun. Terus? Jadi turun semua kita. Kita turun, udah. Terus aku duduk. Aku bilang minta difoto. Kalau foto dulu kan pakai Kodak bang, ya, nggak pakai begini-begini, pakai Kodak. Setelah dicuci cetak bang, di depanku itu ada mayat. Iya betul. Padahal tadinya nggak ada. Nggak ada. Kalau ada kan gua takut bang. Bagaimanapun di atas gunung kan. Iya. Mesti jun dan jin ini kan gitu. Tetapi itu biasa sambil bawa tongkat, foto-foto gitu. Ganti-gantian gitu. Tetapi yang di tempatku itu ada mayat yang pakai kain kafan gitulah bang. Ya. Tapi dia kayak mendung gitu loh bang, kabut gitu loh ya, nggak jelas gitu wajahnya gitu. Iya, tapi akunya jelas gitu loh. Terus sudah dicuci cetak, kok ada beginian. Terus ya namanya kita orang spiritual kan, aku meditasiin foto ini kenapa, rupanya di situ bekas orang hilang. Dan itu minta disempurnakan ya. Tetapi kita kan nggak mungkin naik lagi bang, untuk mendandai tempatnya itu di mana yang tadi aku ini gitu. Kan itu juga amat sangat sulit. Tapi sebelum Pancuran 7 sih orang kita arah pulang gitu loh. Jadi itu tadi setelah kita mendapatkan mandi, mendapatkan karoma, mendapatkan ya ijabahan ya. Jadi kita itu seolah-olah masih diikuti dengan roh-roh kayak begitu, menunjukkan nih gue minta disempurnakan gitu loh istilahnya. Jadi aduh, tapi saya cuma pasang dupa sama siram kembang ya. Aku bilang aku mohon maaf karena kan kalau minta disempurnakan kita harus ngaji-ngaji dan bareng-bareng. Terus siapa namamu kan harus jelas, di mana rumahmu. Tetapi aku kirim doa aja biar kamu tidak kentayangan ya. Aku kirimkan sama teman-teman itu, kita berdoa dulu.
Di bawah cuci cetaknya kan sambil makan kita bang, ambil makan di bawah kita cuci cetak. Ya ilah, katanya si orang yang punya kedai, ibu, panggilnya ibu bukan eyang, ibu di sini mah kejadian apa-apa itu macem-macem bu, ya ada orang yang tersesat, ada orang ngambil bunga-bunga di sini, tahu-tahu tangannya nggak bisa gerak katanya. Oh, iya? Jadi kalau di atas gunung itu saya udah pesen sama teman-teman, sama anak-anak buah saya yang lagi naik, lu jangan ngambil bunga sembarangan ya meskipun itu indah, ya, karena kita nggak ikut nanem, nanti ada yang marah yang punya. Tapi itulah kadang-kadang orang usil. Nah, misterinya luar biasa ya di sana itu ya. Gunung Lawu jangan di ini deh. Masalahnya setiap pendaki itu pengalamannya berbeda-beda, nggak sama. Ada yang ketemu ini, ada yang ketemu itu, dan kita ini sebagai pendaki gunung, sebagai spiritual, ya kita sebelumnya kan silaturahmi ya, baru naik mau satu langkah itu kita ya ketok bumi, ya 3 kali assalamualaikum, cucu mau naik mohon keselamatan, ya. Ya jadi anak-anak semua nurutin omonganku gitu loh bang. Ya kita beberapa kali naik gunung ya alhamdulillah kita selamat gitu loh ya. Nah yang tadi yang ceritakan yang 2 wanita yang kayak petani itu emang seperti apa sih ya ciri-cirinya? Ya biasa kayak petani-petani orang-orang desa gitu, begitu. Nggak ada yang kelihatan nggak ada sesuatu. Mencurigakan. Nggak ada yang Nggak ada. Tiba-tiba. Cuma tiba-tiba dia muncul. Karena aku tiduran ya, aku nggak tahu dia munculnya dari mana. Toto nyamperin. Ibu kenapa nggak naik katanya. Aduh bu, saya capek sekali ini, coba ibu pegang. Saya keringet dingin. Ya nanti kalau di Pancuran 7, ibu bisa ini. Oh dia tahu ya, gua tujuan ke Pancuran 7. Padahal di Gunung Lawu kan ada Argo Dumila, ada Argo Tumiling ya, ada Pasar Setan, ada Pringgonani ya. Tapi aku memang niatnya mau ngambil air gitu loh. Di Pancuran 7 itu ada sendang penganten ya. Tergantung kita lewatnya lewat mana ya. Ada yang lewat Candi Cetoh, ada yang lewat di Karangpandan ya. Jadi macam-macam pengalaman kita naik gunung bang. Ini naik gunung ini aku ceritakan untuk saat sekarang. Nanti ada lagi bang, aku naik gunung di Rinai ya. Di Rinai itu Natuna, Pulau Natuna. Ada lagi bang, aku naik di Gunung Salak di sini ya Bogor. Jadi pengalaman Eyang waktu muda itu sangat luar biasa. Iya sih, kalau ngebayangin Eyang emang suka petualangan sampai naik ke Gunung Lawu, ya pasti udah merambah kemana-mana yang ya. Yang tapi di antara yang Gunung Lawu maupun pendakian lain, yang paling serem tuh emang di Gunung Lawu itu atau ada di tempat yang lain sih ya? Ada tempat yang lain juga ada. Jadi gitu ya? Tergantung kitanya bang, ya. Kalau hati kita bersih, yang nemuin kita itu juga nggak aneh-aneh gitu loh, ya. Tapi kalau yang kita pikirannya itu udah ngeres, udah jelek duluan, pasti dia disesatkan. Oh ya? Ya, ini banyak pendaki yang disesatkan. Kalau nggak ditolong, dia nggak nyebut-nyebut asma Allah, mesti amburadul. Berarti kalau kita naik kayak gitu-gitu, semua gunung misterinya luar biasa. Iya. Banget yang ya. Setiap gunung itu pasti ada penjaganya, ya. Biar tidak gempa ya, gunung ini nggak meletus ya. Pasti kayak yang Sapu Jagat misalkan ya, itu dia di gunung berapi ya. Beliau itu menjaga jangan sampai ada wedus gombel ya, kan istilahnya itu. Jadi beliau itu menahan, jangan sampai seperti ini karena kalau ada tanda-tanda binatang semua pada turun ya, pada ini itu alamat pasti ada sesuatu ya. Ciri-ciri itu ya. Iya, panas. Jadi binatang semua baik ular,
monyet apa pasti turun untuk mencari makan karena di atas gunung udah nggak nyaman lagi suasananya gitu. Ada pengalaman yang pernah saya itu ke Gunung Salak dekat arah ke Sukabumi itu yang dari Lido ke arah Sukabumi. Gunung Salak. Iya, namanya Gunung Salak itu yang pesawat Sukhoi, ingat nggak yang jatuh? Ya. Ternyata tuh yang di puncaknya gunung itu ternyata ada kayak lembah gitu ya. Jadi ada 3 piramid, kayak piramid nih, 3 gini, di tengah-tengahnya bolong. Jadi kalau apapun yang melintas, entah itu burung, apalagi benda-benda, itu tersedot ke bawah yang katanya begitu yang. Iya. Termasuk salah satu pesawat Sukhoi yang tempo hari itu yang. Bisa jadi karena keajaiban masa lalu itu kita tidak bisa membanding-bandingkan, ya. Karena setiap gunung itu pasti ada penjaganya, Bang. Ya. Jangan sampai merusak alam, ya. Mereka seenaknya nggak tahu aturan, wang. Tapi kalau namanya pilot yang udah jalurnya tepat ya dia lewat aja, ya. Tetapi ya itulah alam semesta kita penuh dengan misteri yang kita tidak bisa menjabarkan. Yang kalau bicara misteri itu pernah nggak yang merasa diikuti yang misalnya kayak kejadian kemarin di Gunung Lawu tuh yang tiba-tiba ketemu sama ibu-ibu itu 2 orang itu terus entah dalam kesempatan apa muncul lagi tuh orang misalnya. Enggak ada ya? Dia enggak muncul. Karena setiap saya naik Gunung Lawu itu dengan pengalaman yang berbeda-beda. Oh iya. Itu tadi pengalaman pertama aku, ya. Jadi untuk 2-3 kali, Bang, aku sudah hafal. Kalau ada sesuatu yang ini aku harus tanggap. Justru nggak pernah ditemuin. Oh, giliran mau ditangkap nggak ketemu ya? Kalau lagi polos baru ya. Tapi ini bolak-balik sih ya. Aku naik gunung makanya aku bilang, oh arahnya ke sini gua tahu. Oh arahnya ke sini. Ya benar dia juga lewatnya ke sana-sana sesuai dengan hati aku gitu kan. Tapi giliran gua tahu itu pasti malaikat, gua mesti minta apa-apa. Udah gua naik lagi nih, ya udah sembahyang kusuk apa-apa nggak ditemu. Karena niatnya sudah pingin nggak ditemuin, Bang. Jadi yang begitu waduh ya. Mestinya polos-polos aja yang. Iya, aku maksudnya polos-polos, Bang. Tetapi kan sesuatu yang wow gitu ya, kalau ditemuin begitu rasanya bangga. Gua bisa naik dengan cepat, padahal naik selangkah aja udah ngos-ngosan, gitu kan. Nah jadi kapan ya dia datang lagi kan begitu. Tetapi nggak datang lagi. Makanya jangan diniatin ya, karena nggak diniatin, yang ditemuin gitu loh. Ada rencana nggak yang kesana lagi yang dalam kondisi saat ini yang misalnya nih? Sekarang ini kan gua udah naik kursi roda ya, Bang. Kalau keinginan namanya kita petualang ya, tentu ingin banget. Makanya kalau kakiku sembuh meskipun aku udah usia, tapi keinginan itu menggebu. Semoga didengar dengan leluhur yang ada di Gunung Lawu. Amin. Ya. Aku diberikan kesembuhan. Masalahnya gue cinta banget gitu loh. Ke Gunung Lawu itu sesuatu yang nyaman bagi aku gitu. Oh ya? Nyaman banget, rasa damai, rasa nyaman, apalagi kalau sudah di puncak ya, rasanya gua kecil banget, kayak setitik pasir, Bang. Isinya hanya doa mulu ya. Allah Maha Besar. Ya, gua bukan apa-apa ya Allah, gua seperti setitik pasir ya di lautan, jadi nggak terhitung. Seandainya pun aku masuk di jurang, nggak ada yang tahu. Iya betul. Ya. Romantisnya apa sih yang kesan banget di Gunung Lawu? Kok yang berkesan banget kepingin balik lagi ke sana sih? Ya gue seneng dulu kan masih ada almarhum suamiku ya. Aku sering kali sama dia, entah orang 3, orang 4 udah naik aja gitu ya. Rasanya ada panggilan gitu loh. Makanya aku sampai membuat padepokanku Suara Langit Padepokan Gunung Lawu. Oh gitu ceritanya. Ya. Suara Langit itu suaranya Eyang. Eyang kan kadang bisik-bisik nih ya. Terus suara Eyang Ratih ya. Terus Gunung Lawu itu aku sering kali
ke Gunung Lawu gitu. Jadi aku sambil merenung di situ, aku mohon izin, apa boleh aku memakai nama ini untuk grupku, ya, untuk grup debusku, grup petualangan paranormalku gitu, dengan Suara Langit Padepokan Gunung Lawu, gitu loh Bang. Dan ya. diizinkan ya? Ya, diizinkan. Pantesan. Kalau nggak diizinkan, nggak sampai saat ini pun anak-anak grup Padepokan Gunung Lawu cerai-berai. Ciri-cirinya apa sih yang kalau diizinkan atau enggaknya tuh yang? Ya, artinya aku naik panggung, main debus atau apa, termasuk si Lembat itu kan anak didik aku Bang, ya, Bayu Gendeng Lembat, Armanda, ya, Nurseto Aji, Mbak Macan Loreng, semua itu di paguyupanku, ya. Jadi nggak ada apa-apa gitu loh. Bahkan kita mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Itu berarti itu yang direstui itu yang ya? Iya. Oh, kalau yang nggak direstui itu pasti ada halangannya. Iya, Oh. pasti. Pasti ada halangan apa-apa gitu. Ini nggak mulus-mulus aja, dan anak-anak naik juga nggak diganggu, ya, nggak dapat ini. Masalahnya sebelum naik itu aku udah memberikan ceramah dan kita berdoa sama-sama. Kemanapun tempat, ya, kita menyerahkan diri pada Tuhan. Masalahnya ya kalau takdir kan kita nggak bisa nolak Bang. Betul. Tetapi kan kita harus berserah, ya. Kalau bukan memang itu takdir kita, ya selamat aja gitu. Iya betul. Nah berarti dengan nama Padepokan Gunung Lawu, kalau hal-hal yang berkaitan dengan ritual, spiritual tuh yang pasti ke Gunung Lawu dong ya? Nggak harus ini air ini dari Gunung Lawu semua. Nanti Bang Didi jom deh ya. Ini air dari Himalaya ada, ya, ada dari mana-mana. Oh gitu. Dari China ada, ya. Terus air jam-jam pun ada itu. Setiap air punya intinya ya. Iya, punya karisma masing-masing, mempunyai yoni masing-masing. Jadi ada Al-Quran, ada. Jadi yang itu memang sering lelono, apalagi bulan Suro kemarin ya Bang. Satu hari yang itu harus keliling. Oh gitu ya? Harus keliling, makanya kemarin ngajak si Jess, ngajak ini. Itu dalam rangka bulan Suro. Jadi kalau yang keliling-keliling itu tuh ada bulan-bulan tertentunya ya? Atau Ya, hari-hari bulan tertentunya? Suro. Kalau hari-hari tertentu itu selain dapat bisikan, ya gua nggak jalan. Kalau dapat bisikan, lu harus ke sana, karena dengan saya jalan itu Bang, pasti saya mendapatkan sesuatu. Iya. Entah itu berupa keris yang telanjang, belum ada rangkanya, entah aku mendapatkan apa-apa, itu pasti. Pasti itu ya? Ya kita nggak usah ngerampok ya Bang. Kadang orang wah di sini ada ini pusaka. Terserah mereka yang memberikan kita. Dengan gitu lebih afdol ya Bang. Betul. Jadi nggak ngotot juga, nggak ngoyo ya? Nggak ngoyo, lu mau ngasih oke. Nggak pun nggak masalah. Bisikannya tuh seperti apa sih yang kalau ya bisiknya sama gue. Iya nggak, maksudnya dalam tidur apa dalam hal dalam begini, spiritual? kalau kita meditasi. Oh dalam meditasi. Kalau aku meditasi misalkan ini, aduh Eyang, gue nggak ada rezeki nih gitu ya, uang. Kalau malam kalau malam Bang, Eyang bagi dong. Mungkin Allah masih berputar ya, karena kan roda berputar, nanti sekali waktu pasti mampir ke tempat kita. Tapi Eyang bagi dong, Eyang kan juga bisa menyalurkan gitu. Ternyata Eyang butuh bantuan. Loh Bang, tapi kita jangan munafik ya. Iya. Karena itu yang dibutuhkan setiap insan loh ya. Iya yang juga hidup. Terus tapi ada aja, meskipun nggak banyak ya Bang. Udah tahu tiba-tiba ada orang transfer, yang ini aku konsultasi, tapi konsultasinya tuh nantian, tapi dia udah transfer duluan. Terus kayak orang mau puter giling, yang karena mahal, jadi nggak cukup, ini aku transfer dulu nitip. Nanti ada orang mau ruatan dia begitu. Itu aku rasa udah syukur alhamdulillah. Berarti doaku tuh diijabahi gitu loh ya. Ada cara-caranya ya. Berarti aku nggak boleh nggak makan. Karena terus terang aja,
Yang aku ngasih makan tuh 13 orang loh, Bang. Betul. Ya. Mungkin Bang Didi udah tahu sendiri kan ya. Jadi seperti itu, tapi ya semua tercukupi. Amin, amin, amin. Jadi aku merasa gue sebetulnya kerja apa sih? Gitu ya. Tapi ya setiap bulan itu ada aja dan mereka semua bisa tercukupi. Maaf ya, namanya orang kalau di rumahku mau makan sepuasmu, mau ngopi sepuasku. Mungkin kawan-kawanku banyak yang lihat ya. Kalau di rumah Eyang tuh pasti harus makan, ya harus siapapun, gitu ya. Tetapi itulah kebanggaan hati Eyang, ya. Bahkan Eyang waktu ada rezeki banyak, Eyang membuat rumah makan gratis yang di Lego, ya. 19A itu sudah setahun. Aku rasa sudah cukup. Sekarang gantian Eyang kepingin rezeki, ya. Eyang doakan Bang, Eyang kepingin membuat pendopo untuk kita kumpul-kumpul ya, yang suasananya seperti pedesaan, tapi ya di Lego juga. Oh gitu. Tapi yang makan gratis itu perlu diadain ya, yang maksudnya jangan diberhentiin nanti. Sekarang, siapa tahu ada yang nonton nih ya. Sudah banyak, udah setahun Bang. Jadi di rumah makan gratis tuh macam-macam orang deh. Ada orang yang memang betul-betul kita harus bantu. Ada orang yang hanya numpang makan Bang, ya. Mereka berdasi dengan mobil apa-apa, pura-pura mau nyumbang. Tanya-tanya doang Bang, nggak ada apa-apanya. Kita sudah mengharapkan, waduh, ini bos ini, donatur ini, bayangan gua biarin. Kalau mereka nonton memang itu adanya, ya, itu adanya. Jadi, wah, bos ini, dia nanya-nanya, ini siapa donaturnya? Nggak ada. Cuma Bang Stephen ya, Koko Stephen sama Eyang semua ini prakara dia, Eyang yang masak sambil yang gaji anak-anak Eyang. Bang Stephen ini yang semuanya dari dia gitu ya. Ya seperti beras, apa belanja ya. Setahun ini full ya. Artinya beliau yang mencukupi. Bahkan mereka juga kita pernah mengadakan 3 ton beras ya, sama 1000 Al-Quran yang kita bagi-bagikan. Itu ada semua videonya ya. Jadi itulah perbuatan kami Bang. Makanya saya sebagai paranormal udah tuir ini ya, tetapi masih eksis Bang. Itu rezeki dari mana? Dari yang di atas Bang ya. Banyak orang yang pengen menumbangkan aku, banyak orang yang pengen menyingkirkan aku, tapi gua punya prinsip. Jadilah batu karang, meskipun tertepa ombak, tapi kau masih tetap berdiri kokoh. Ya itu aku banget Bang. Banyak dari grup, dari teman-teman spiritual sendiri ya, yang mengoncang, tapi aku tetap berjalan. Bahkan aku masih eksis loh Bang, ya. Orang TV, orang anak-anak YouTube cari narasumbernya sama Eyang. Iyalah, ya Eyang harus eksis karena banyak orang atau banyak yang memerlukan Eyang, jadi harus tetap eksis gitu. Tapi gini loh Bang, Eyang kan memang mahal ya. Misalkan nih untuk puter giling itu 18 juta untuk cinta. Yang untuk putus karena pakai ayam cemani segala itu 21 juta. Dan Eyang harus profesional. Ini dikerjakan 21 hari Bang ya. Hanya Selasa, Senin malam Selasa itu kita libur ya. Setiap hari Bang kita habis putar giling, kita video, kita kirimkan ya. Itu caranya yang ya. Jadi memupuk kepercayaan karena yang jual adalah kepercayaan dan yakin. Kalau nggak yakin jangan cari Eyang memang mahal banget ya. Betul. Ya. Sesuai dengan apa yang dilakukan mahal banget. Jadi Eyang ada ruatan Bang. Ruatan itu buang sengkolo atau buang lete ya. Terus junjung derajat biar naik pangkat, derajatnya apanya. Terus ada pasang susu. Susu paling murah adalah emas. Terus intan berlian. Baru yang tingkat lebih tinggi lagi adalah sambar lilin. Oke, Eyang, apa yang Eyang tadi sampaikan itu di topik yang berikutnya kita
lebih dalam lagi kupasannya ya. Oke, Nah, Bang. Untuk kupasan misteri kayaknya cukup nih Yang. Oke. Yang ada yang mau disampaikan nggak sama yang nonton? Ya, kalau Eyang Ya. sih menyampaikan ya, Bang, artinya kita dimanapun berada, namanya tempat keramat itu harus kita silaturahmi. Ketoklah pintu, ya, assalamualaikum, maka kau akan dibukakan, ya. Jangan kita nyelonong aja, ya. Jangan merasa gua kuat. Roh itu adalah bayang-bayang, tidak ada raganya, ya. Jadi kita tidak boleh ekstrim dan sombong, ya. Ingat itu. Kita harus tetap menjaga sopan dan santun. Oke. I love you. Salam sayang sahabat Eyang. Gak lupa Eyang ucapkan I love you full. Bye.